Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Laili Iqroiyah NIM 1500. Di sini saya akan menganalisis suatu data dengan menggunakan IPM SPSS Statistik 2020. Mula-mula saya akan menganalisis kasus 1, yaitu menentukan rata-rata pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah pembuatan. Pertama-tama kita klik ini, dan muncullah ini, dan ini mula-mula. Pemanasan pemanasan. Kemudian setelah ini kita view, masukkan kasusnya tadi, ini sudah saya masukkan, klik analyze, description. Ini kita yang menggunakan pH mula-mula dulu, ini ya. Dan dengan hasilnya yaitu 4,5300. Kemudian yang setelah pemanasan caranya sama, ini oke, yaitu hasilnya 3,9724, yaitu berdasarkan tablet output diperoleh hasil rata-rata pH emulsi mula-mula yaitu 4,5300. Kemudian pH pemanasan yaitu 3,9725. Dengan demikian, secara statistik deskripsi, data disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada setelah pemanasan. Maka ada perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah pemanasan. Setelah dilakukan pemanasan, selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbedaan dilakukan ke uji berikutnya, yaitu uji Shapiro-Wilk. Dengan kasus yang sama, yaitu klik analyze, description, dan ini masukkan sini semua, plot ini ya. Oke, hasilnya pakai yang ini ya. Berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, diperoleh hasil bahan mula-mula dengan signifikan 0,029 dari hasil bahan setelah dilakukan pemanasan dengan signifikan 0,0006. Pada uji normalitas kali ini, signifikan yang digunakan yaitu bahan setelah pemanasan, yaitu 0,006, lebih dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Dari ini, data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, dan data harus dilakukan uji non-parametrik, yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Dengan kasus yang sama, kita klik analyze, kemudian tes, kemudian ini ya, ini dipindahkan ke sini semua. Setelah itu oke. Ini ya ujinya, yang ini hasilnya, yaitu uji Wilcoxon merupakan uji non-parametrik dengan data yang dikumpulkan dari dua sampel, yaitu signifikan berhubungan tetapi tidak terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas,
diperoleh hasil analisis yaitu signifikan 2 Titan yaitu 0,002 lebih kecil daripada 0,05 yang artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH setelah emulsi setelah dilakukan pemanasan, sehingga disimpulkan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Setelah ini kita lanjut ke kasus 2, yaitu menentukan rata-rata kadar sakarin pada merek impor dan merek lokal. Yaitu ini aja ya. Ini data view, ini ganti aja biar gak makan waktu. Berarti di sini lokal, impor, apa ini? Sakarin, lokal, kemudian klik data view, masukkan kasus ini ya, kemudian klik analyze description sama kayak tadi. Ini berarti yang lokal dulu ya. Sama yang lokal hasilnya 0,5870. Kemudian yang sama yang impor sama ya. Ya ini 0,5145. Yaitu berdasarkan uji rata-rata atau mean menghasilkan rata-rata sakarin minuman lokal yaitu 0,5870, sedangkan yang impor yaitu 0,5145. Dengan demikian secara statistik deskriptif rata-rata kadar sakarin minuman merek impor lebih besar daripada kadar sakarin minuman lokal unit lokal. Untuk membuktikan perbedaan dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Sapir-Whorf. Dengan menggunakan data yang sama, ini ya. Sama. Oke. Hasil yang digunakan ini ya. Yaitu berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf diperoleh hasil kadar sakarin minuman lokal dengan signifikan 0,517 dengan hasil kadar sakarin minuman impor yaitu 0,11. Pada uji normalitas kali ini, signifikan yang digunakan hasil kadar sakarin minuman impor yaitu 0,011, yaitu kurang lebih dari 0,05, artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji
Maaf lanjutin yang tadi ya. Untuk ini saya deskripsikan kembali, yaitu berdasarkan dengan uji normalitas menggunakan metode Sapir-Whorf diperoleh hasil kadar sakarin minuman lokal dengan signifikan 0,517 dan hasil kadar sakarin minuman impor yaitu 0,011. Pada uji normalitas kali ini, sig yang digunakan hasil kadar sakarin minuman impor yaitu 0,011 kurang lebih dari 0,05, yaitu artinya tidak terdistribusi normal. Ini tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu kita menggunakan data yang ini ya, maaf saya buat tadi sebelumnya, yaitu analysis description dan ini ya, ini berarti ini langsung ini ya, iya continue langsung oke ya. Karena ini ya, berdasarkan uji homogenitas data diperoleh hasil Basten non-mean sig yaitu 0,716 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti varian kedua kelompok sama atau homogen, maka asumsi kedua yaitu homogenitas sudah terpenuhi untuk menunjukkan uji Mann-Whitney. Kemudian ini kita setelah ini menguji dengan uji Mann-Whitney ya, yaitu analyze ini, kemudian pakainya pakai contekan nih. Ini Mann-Whitney ini ya, udah oke. Ini hasilnya pakai ini ya, yaitu uji Mann-Whitney merupakan pengujian non-parametrik sampel, tidak harus diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas, hasil analisis yaitu 0,330, lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin merek impor dan kadar sakarin merek lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.